Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam ajma'in. Pertama-tama kita mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan hidayah kepada kita semua, serta telah memberikan semua nikmat yang kita rasakan sama dulu, nikmat waktu, nikmat kesehatan, dan nikmat yang mungkin kita tidak sadari kenikmatannya. Dan tak lupa kita panjatkan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita berharap kita berlaku sebagai umatnya kelak di yaumul akhir. Alhamdulillah kita sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan ya. Di pertengahan bulan Ramadan ini diharapkan kita semakin toli dalam ibadah wajib kita, tilawahnya, sholat duha, terus sholat malam, terus puasanya juga jangan sampai diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hal-hal apa yang dapat membatalkan puasa. Nah, selain itu juga menambahkan sedikit ya, supaya puasa kita itu diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, yang mendatangkan pahala yang lebih. Nah, nanti saya akan menambahkan hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Nah, apa aja itu kita bahas. Sekarang Desi akan sharing ya tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kalian juga pasti udah tahu ya beberapa. Misalnya nanti Desi akan menambahi jika kalian belum tahu. Nah, yang pertama itu makan dan minum disengaja. Kecuali kalau tidak sengaja ya. Kalau tidak sengaja itu nggak membatalkan puasa. Yang kedua, muntah secara disengaja. Itu juga membatalkan puasa. Nah, yang ketiga itu ada haid dan nifas. 3 dan 4 ya. 3 dan 4 itu haid dan nifas bagi perempuan. Nah, untuk yang laki-laki apa? Untuk yang laki-laki itu keluarnya mani secara disengaja. Nah, intinya kalau yang namanya lupa itu dimaafkan. Tapi kalau kita melakukan tersebut itu karena sengaja, nah itu baru membatalkan puasa. Jadi kalau yang namanya lupa itu dimaafkan, jadi tidak dihukumi ya, tidak dihukumi. Sama juga dengan orang gila. Orang gila itu enggak sholat, padahal dia udah balik. Karena apa? Dia itu akalnya hilang atau lupa, sehingga itu tidak ada dosa baginya bagi meninggalkan sholat. Selain kelima hal tadi yang telah Desi sampaikan tentang hal-hal yang membatalkan puasa, ada beberapa hal lagi yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama yaitu berbekam. Berbekam itu juga membatalkan puasa karena apa? Dia mengeluarkan darah di tubuh kita. Nah, berbekam itu kan ini ya, menggunakan alat. Nah, itu nanti darahnya akan keluar. Nah, itu mengurangi nutrisi yang di dalam tubuh kita, sehingga menyebabkan kita akan menjadi lemas, dan akhirnya nanti setelah lemas kita malah membuat mudarat pada tubuh kita atau membahayakan tubuh kita. Nah, itu yang dilarang, makanya berbekam itu membatalkan puasa. Yang membatalkan kedua yaitu menggunakan cairan infus. Kenapa cairan infus dapat membatalkan puasa kita? Karena cairan infus itu berfungsi untuk menggantikan nutrisi dalam tubuh kita. Tadi kan kita sudah membahas tentang cairan infus ya. Tadi kan cairan infus dapat membatalkan puasa. Terus bagaimana dengan cairan vaksin? Nah, vaksin itu fungsinya sudah berbeda ya dengan cairan infus. Kalau vaksin itu tidak menggantikan fungsi nutrisi dalam tubuh kita. Jadi fungsi vaksin itu untuk memperkuat antibodi dalam tubuh kita. Berbeda dengan cairan infus. Cairan infus itu berfungsi untuk memberikan nutrisi dalam tubuh kita supaya kita itu tidak kehilangan cairan di dalam tubuh kita. Nah, seperti itu yang dapat Desi jelaskan mengenai hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, selanjutnya
Desi akan membahas tentang hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Apa saja itu? Nah, yang pertama yaitu menggunakan waktu dengan hal-hal yang sia-sia. Sia-sia itu seperti apa ya? Nah, sia-sia misalnya dengan menggibah, terus dengan menggunakan kegiatan seperti scroll HP seharian atau tidur seharian. Tidur selama puasa itu nggak apa-apa, tapi asalkan jangan seharian penuh ya. Makanya kan waktu-waktu tersebut itu bisa kita gunakan dengan diisi dengan kegiatan yang lebih berguna, misal tilawah, membantu orang tua. Gunakan waktu Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Di Ramadan ini itu pahala yang diberikan itu sangat berlimpah ruah. Nah, rugi dong kalau misalnya kita nggak menggunakan waktu yang sebaik-baiknya ini, apalagi diskon pahala ya, maksudnya pahalanya itu didiskon besar-besaran kayak gitu. Masa kita nggak mau sih mengambil diskon itu dengan sebaik-baiknya. Oke, jadi gunakan Ramadan kali ini dengan sebaik-baiknya, karena mungkin kita juga belum tentu juga ya kita dapat mendapatkan Ramadan di tahun berikutnya, seperti itu. Oke, sekian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan waktu yang masih tersisa ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya menuju hari kemenangan, supaya kita dapat menjadi orang yang suci kembali, orang yang dosa-dosanya diampuni pada bulan Ramadan kali ini. Sekian, apabila Desi ada salah dalam berbicara, Desi minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.